Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang beberapa hari yang lalu sempat trending di Twitter. Nyata ini dikirim oleh Nadia. Kalau kalian googling, pasti banyak situs yang membahasnya. Seorang anak bungsu dari dua bersaudara. Nadia memiliki kakak laki-laki yang jarak usianya lebih tua 4 tahun dari Nadia. Sebelum lanjut pembahasannya, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya kalau saya ada video terbaru ada notifikasi masuk ke beranda YouTube. Oke, gak perlu banyak basa-basi, mari kita lanjut ke pembahasannya. Makhluk itu telah merenggut keutuhan keluarga Nadia, dan makhluk itu selalu datang pada setiap malam Selasa dan beberapa malam tertentu. Kalau kalian bertanya, apakah makhluk itu sampai sekarang masih suka datang? Ya dia pasti tidak pernah absen menyiksa Nadia. Bahkan ketika menulis ini, Nadia merasa seperti diawasi oleh banyak mata-mata yang tak terlihat di berbagai arah. Sebenarnya Nadia bingung dari mana harus mulai cerita. Rasanya kayak udah terlalu banyak numpuk, kuat, dan takut. Nadia benar-benar merasa sendirian sekarang menghadapi situasi ini. Di saat bapaknya seolah pasrah menyerahkan Nadia pada makhluk tersebut. Nadia dan keluarganya tinggal di salah satu kota besar di Jawa Timur. Dulu keluarga Nadia bisa dibilang keluarganya bahagia, semuanya nyaris terasa sempurna. Memiliki kedua orang tua yang lembut, mengayomi, tak pernah kasar, dan pejuang keluarga. Bapak dan ibu adalah pedagang di pasar, dari toko kecil kemudian merambat pesat sampai mempunyai toko besar menjadi distributor sembako di warung ke warung yang menyebarkan sampai ke kota seberang. Nadia tinggal di salah satu kawasan perumahan. Di antara perumahan-perumahan lain, yang rumah Nadia lah salah satunya yang paling sibuk karena tak pernah berhenti merenovasi rumah. Yang bisa dibilang paling menonjol dari yang lain. Saat ekonomi meroket, namun justru hubungan keluarga Nadia menjadi terasa tak seerat dulu. Jalani hidup sederhana. Bapak dan ibu juga jadi sering bertengkar. Kayak enggak ada yang lain tuh quality time untuk TV bareng sebelum tidur. Bapak juga jadi temperamental. Satu keluarga dilarang bersih-bersih rumah. Kalau aja ada salah satu dari keluarga Nadia yang ketahuan mengepel lantai atau bersih-bersih, bapak juga langsung memarahi dan mengucapkan, "Kamu mau mati." Itulah yang membuat rumahnya nampak besar namun kotor dan lebih cocok disebut kandang dibandingkan rumah. Kadang Nadia pun malu kalau setiap ada teman yang main ke rumahnya. Jadi serba salah. Setiap malam di atas jam 12 malam, ibu selalu tidur sambil berjalan ke arah halaman belakang. Cuma diam saja lihat ke arah pohon jambu yang ada di belakang rumah. Kadang juga jalan keluar rumah, tapi cuman jongkok di teras, melamun dengan tatapan kosong. Ibu sering berteriak-teriak, histeris, ketakutan seperti disergap makhluk yang mana hanya dia sendiri yang bisa melihat. Waktu itu, Nadia berpikir mungkin itu dampak demam ibu. Sampai tak lama berselang, Nadia melihat bapak bawa 2 kepala kambing hitam. Tapi ketika ditanya sama kakak, bapak malahan balik marah dan menyuruh kami semua masuk kamar. Sejak saat itu, Nadia hanya ingin berkata-kata terakhir yang sering diucapkan sama ibu ke aku dan kakak. Maafin ibu ya, kalian harus nurut sama bapak biar kalian hidup selamat. Sering kali ibu menangis setiap mengucapkan kata itu, yang bikin aku dan kakak juga ikut menangis. Setelah itu, sakit ibu semakin parah. Demamnya sering membuat dia sampai kejang-kejang. Sampai hari mengerikan itu terjadi. Kami sedang makan di ruang tengah, tak memiliki sekat dengan dapur. Waktu itu, ibu tiba-tiba bilang haus, terus mau mengambil minum ke belakang. Tapi ibu malah masak air di panci besar. Dan dia mengira, oh mungkin ibu mau mandi air hangat. Namun, yang dilakukan ibu justru membuat aku menjerit histeris. Nadia melihat dengan mata kepalanya sendiri, ibu berdiri di depan kompor. Dia membuka tutup panci dengan air yang sudah mendidih. Setelah itu, secara mengejutkan, ibu mencelupkan kepalanya sendiri ke dalam air mendidih
yang masih berada di atas kompor yang menyala tersebut. Kami berteriak. Bapak sigap berlari menghampiri ibu. Namun, ketika kepala ibu ditarik dari dalam panci sampai tubuhnya terjatuh ke lantai dan ibu nampak kejang-kejang, tampak bola matanya pun semua menjadi putih. Disitulah ibu meninggal dunia dengan cara yang mengenaskan di depan anak-anak. Tahun 2002, ibu meninggal. Setelah kepergian ibu, rumah kami mulai semakin banyak teror yang terjadi. Dan kami mulai dihantui oleh makhluk kepala kambing yang mana kehadirannya diundang. Sampai sekarang, tak ada yang ketahui pasti apa alasan dibalik meninggalnya ibu. Namun orang-orang mengatakan bahwa ibu mengalami depresi tinggi dan gangguan kecemasan. Namun, yang sangat terasa berbeda ialah suasana rumah. Dan dia benar-benar merasa asing di rumahnya sendiri. Suatu malam, sebelum 40 hari meninggalnya ibu, tengah malam, kakak mengetuk-ngetuk kamarnya tanpa gemetar ketakutan dan wajahnya banjir keringat. Kakak bercerita bahwa ia telah melihat ibu menangis kesakitan dan berteriak menyuruhnya lari. Tapi kemudian ada makhluk hitam besar berbulu yang menyerang kakak. Akhirnya kakak tersentak bangun dari tidurnya. Namun ketika sudah bangun, kakak masih mendengar suara ibu menangis dari arah halaman belakang. Jendela kamar kakak menghadap langsung ke halaman tersebut dan suara ibu merintih terdengar begitu jelas tak berhenti. Merasa merinding, kakak akhirnya keluar kamar dan membangunkan Nadia. Memang sejak saat kami sering tinggal di rumah kedua, kami sering mendengar suara-suara aneh seperti derap langkah keras dari lantai atas, tepatnya dari dalam ruangan kerja bapak, yang kami semua dilarang untuk membuka, apalagi masuk ke dalam ruang tersebut. Ketakutan dan penasaran membuat kami berani mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam kamar tersebut. Dengan hati berdebar, kami membuka pintu ruang kerja secara perlahan. Suasana di dalam ruangan tersebut begitu gelap dan terasa mencekam. Tiba-tiba kami merasa udara yang dingin mengalir di sekitar kami. Seolah ada sesuatu yang tidak terlihat yang hadir di sana. Dalam kegelapan, kami melihat bayangan bergerak dengan cepat. Kakakku yang penuh keberanian mengambil senter dari laci meja, menyalakannya. Cahaya senter itu menerangi ruangan dan kami melihat sesuatu yang membuat bulu kuduk kami merinding. Di salah satu sudut ruangan terdapat simbol aneh berukiran. Simbol tersebut terlihat seperti tanduk kambing yang meruncing, persis seperti wujud makhluk yang lalu menghantui kami. Melihat simbol itu, kami semakin yakin bahwa ada hubungannya dengan makhluk mengerikan yang kami alami selama ini. Setelah kejadian itu, keluarga ini sering kali mengalami kejadian-kejadian aneh yang semakin menambah ketakutan mereka. Benar-benar tiba-tiba jatuh sendiri, suara orang menangis terdengar dari sudut rumah yang paling mengerikan. Ken pernah melihat sosok seperti kuntilanak yang merayap di jendela kamarnya. Kuntilanak itu senyuman lebar dari dengan mata yang melotot menatap ke arahnya. Demi malam, mereka sering mendengar suara kambing yang berasal dari halaman belakang rumah mereka. Ia menjadi semakin aneh karena mereka tinggal di perumahan yang dianggap elit, di mana tidak ada tetangga yang memelihara kambing. Sampai-sampai Nadia juga pernah beberapa kali ditanya sama tetangga yang menduga kami memelihara kambing di rumah, karena ternyata tetangga-tetangga mereka juga mengaku sering mendengar suara kambing setiap tengah malam sampai subuh. Namun demi tahun, kami tak punya pilihan selain terus melanjutkan hidup, berupaya terbiasa dengan segala keanehan di rumah. Dan bapak setiap hari Senin selalu aja melakukan ritual di ruang kerjanya dengan membawa kepala kambing itu. Bapak juga sering bersedekah ke masjid dan panti-panti. Setidaknya itu hal positif yang aku lihat dari bapak yang secara gak langsung membantu aku menampak segala pikiran buruk tentang bapak. Aku bunuh ibuku. Sekarang gantian. Nadia menyaksikan kejadian itu, hanya bisa menangis sampai berusaha dengan sekuat tenaga untuk menahan kakak agar tidak melukai bapak. Dalam amarahnya, kakak berulang kali mengucapkan kata-kata kasar
Dia mengagetkan semua orang di sekitarnya. Namun, yang lebih mengejutkan adalah reaksi Bapak. Ia hanya berdiri terdiam tanpa melakukan perlawanan apapun. Seolah-olah ia mengakui perbuatannya. Tiba-tiba, Bapak mulai menangis dan mengucapkan kata-kata yang membuat semua orang terkejut. Seharusnya Bapak yang mati, bukan Ibu. Dalam keadaan sedih dan hancur, Bapak mengungkapkan bahwa selama ini ia telah melakukan pesugihan dengan persetujuan Ibu. Awalnya, janjian tersebut tidak meminta tumbal manusia, hanya melibatkan ritual dan penyerahan kepala kambing hitam sebagai pengganti tumbal. Namun, Bapak tak menyangka bahwa dalam mimpi yang ia terima, iblis meminta tumbal dalam orang yang paling disayangi oleh Bapak. Ibu menolak dan akhirnya menawarkan diri untuk menjadi pengganti anak-anak mereka. Yang menyebabkan ibu meninggal secara tragis. Bapak menyesal, maafin Bapak. Aku juga tahu gimana menyikapi kenyataan yang mengejutkan itu. Aku terlalu kaget dengan semua yang baru saja aku dengar. Satu-satunya yang bisa kulakukan sebagai anak usia 15 tahun untuk itu cuma menangis. Beberapa hari setelah itu, kakak pun gak pulang ke rumah. Gak tahu dia pergi kemana. Aku cuma sendirian. Ngobrol sama bapak pun hanya sekedarnya saja. Sampai bapak akhirnya mencari kakak yang menginap di rumah teman, lalu memintanya untuk pulang. Bapak mengumpulkan kami di situ. Dia mengakui kesalahan dan dia menjelaskan bahwa kalau tidak memiliki pilihan lain selain melanjutkan apa yang sudah dia mulai. Kalian berdua sudah dewasa. Bapak enggak ingin ada korban lain setelah ini. Pada intinya, ada pembicaraan. Bapak secara enggak langsung meminta kami untuk menerima kenyataan, menyedihkan sekaligus mengerikan itu. Bapak meminta kami untuk membuat Bapak melanjutkan ritual dan menjaga rahasia keluarga ini agar kami semua selamat dan tidak ada tumbal lain. Kami pun terpaksa melanjutkan hidup sesuai dengan apa yang diminta Bapak. Dimanapun aku, kenyataan yang harus kami hadapi ialah semua terjadi dan diubah. Aku dan kakak juga tidak mau ada korban tumbal lagi menyusul seperti ini. Mulai hari itu, kami bukan hanya sekedar tahu, melainkan juga ikut membantu Bapak setiap kali Bapak melakukan ritual. Renovasi rumah, termasuk menjaga rumah tetap kotor. Hari semakin banyak serangga, bahkan kalajengking yang gak tahu dari mana sumbernya. Tapi seperti keluar dari sela-sela ruang itu, Bapak langsung mengganti semua keramik dari rumah. Sumpah, benar-benar rumah gak nyaman banget. Rumah yang seharusnya jadi tempat tenang, malahan setiap hari rasanya selalu was-was sama hal-hal buruk. Apalagi ya Tuhan yang akan menimpa kami. Dan benar saja, meski kami telah berusaha untuk memenuhi kemauan Bapak dalam membantu setiap ritual, apa yang dikhawatirkan tetap saja terjadi. Masih di tahun yang sama, tahun 2012, kakak meninggal secara mendadak. Kalian ingat gak? Ibunya meninggal tahun 2002 dan kakaknya meninggal tahun 2012. Tingkatnya sekitar 10 tahun. Kakak meninggal secara mendadak dengan sekujur tubuh membiru dan mata melotot ke atas seperti orang tercekik. Sempat dibawa ke dokter ketika kakak masih kejang-kejang, namun ternyata kakak sudah meninggal. Sejak di perjalanan ke rumah sakit, dokter bilang penyebab kakak meninggal ialah karena penyumbatan pembuluh darah yang kemudian berdampak ke paru-paru dan jantung. Sepengetahuanku, kakak adalah orang yang paling jarang sakit di antara kami. Jadi, itu semua tentu tidak masuk akal. Lagi-lagi, aku cuma bisa menangis. Suara itu begitu keras, mengganggu tidurnya, dan membuatnya terbangun. Namun, bukan hanya suara tertawa yang ia dengar. Ia juga mendengar langkah-langkah orang lari dengan cepat dan keributan yang ramai. Rasa penasarannya memuncak. Dengan hati-hati untuk naik ke lantai atas dan melihat apa yang terjadi. Aku mendekati ruangan kerja Bapak. Dia mencium bau dupa dan kemenyan yang sangat kuat. Ia merasa ada ritual yang sedang dilakukan di dalam ruangan tersebut. Meski bapaknya melarangnya untuk masuk ke dalam ruangan tersebut, rasa khawatir dan penasaran mengalahkan keraguannya. Aku perlahan membuka pintu dan mengintip ke dalam. Namun, apa yang ia saksikan membuatnya terkejut bukan main. Di dalam ruangan tersebut,
bukanlah bapak yang ada, malahan makhluk setengah manusia dengan kepala kambing itu terlihat dan makan dengan lahap seperti binatang buas yang lapar. Aku mencoba melihat dengan lebih jelas apa yang sedang dimakan oleh makhluk tersebut. Namun, rasa terkejut dan ketakutan membuatnya tak dapat mempercayai apa yang dilihat. Ia berharap bahwa apa yang ia saksikan hanyalah halusinasi dan khayalan belaka. Tapi aku melihat secara jelas dan nyata, makhluk itu lagi makan potongan-potongan tubuh yang gak lain ialah mayat dari kakakku sendiri. Aku shock, mau teriak tapi gak bisa. Mau lari, badanku rasanya kaku kayak patung. Aku cuma berdiri dan makhluk itu menengok ke arahku. Mata merahnya melotot tajam. Secepat kilat dia berbalik badan ke arahku, lalu menyagapku seperti akan menangkap. Habis itu tiba-tiba pandangan gelap pun terbangun di kamarku. Kepala rasanya pusing banget dan badan terasa remuk pada sakit seperti habis dibanting. Di lengan dan badanku juga banyak luka seperti luka cakar. Aku memanggil-manggil bapak dan bapak bilang semalam aku pingsan di depan kamar kerjanya. Dengan bapak ngomong kata ruang kerja. Seketika aku teringat kejadian yang kulihat tadi malam yang bikin aku sampai pingsan. Aku langsung gemetar. Aku nangis, takut banget. Aku ceritakan semua sama bapak. Yang kamu lihat itu salah satu nggak mungkin. Yang kamu lihat dia memakamkan jenazah kakak. Jadi nggak mungkin, kata bapak. Bapak beranggapan aku mendukung. Aku berharap yang bapak bilang itu benar. Tapi aku melihat tadi malam itu benar-benar nyata. Kalau aku cuma halusinasi, terus apa yang menyebabkan luka-luka di badanku sejak hari itu? Dan sejak saat itu, si kepala kambing itu selalu datang menampakkan dirinya seperti malam Selasa. Ia selalu menggangguku dan bilang, aku jadi kayak orang gila yang gak bisa hidup normal. Bertahun-tahun aku merasa seperti kayaknya lebih baik dibandingkan terus hidup kayak gini. Bapak masih terus melakukan ritual penumbalan kepala kambing dan yang sebagaimana yang dijanjikan usaha bapak terus berkembang dari tahun ke tahun. Hidupku semakin terus disiksa dan gak pernah lagi merasakan tenang. Selalu seperti diawasi dan was-was terhadap setiap kemungkinan yang mungkin ada terjadi. Singkat cerita, aku kaget. Tiba-tiba bapak mengajakku pergi ke satu daerah di ujung Pulau Jawa. Di sana, kami mengunjungi satu rumah semi permanen di satu desa dan alas mistis yang terkenal dengan kliniknya. Sumpah, jalan menuju desa itu seram banget. Aku melihat banyak penampakan dengan wujud aneh yang bikin aku merinding. Bahkan saja sepanjang perjalanan dibanding buka mata dan melihat yang begituan yang bikin perut muak. Aku juga mendengar bisikan-bisikan kuat entah dari mana yang menyuruh untuk Mati, ayah. Mati saja. Sebentar lagi, kamu mati. Mati. kedatangan mereka bertujuan untuk menceritakan segala yang telah mereka alami dalam pesugihan tersebut dan memohon pertolongan agar dapat memutuskan ikatan pesugihan tersebut. Bapak mereka bahkan bersedia melakukan apapun yang diminta dan memberikan apapun diperlukan segala agar bisa dibantu dalam membebaskan diri dari pesugihan tersebut. Namun, harapan mereka hancur berkeping-keping ketika mendapatkan respon yang tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Dukun tersebut datang mengatakan bahwa sudah terlambat dan bahwa dia tidak akan melepaskan mereka. Kata-kata tersebut membuat bapak mereka marah menyalahkan dukun atas situasi yang mereka alami. Bapak mereka mengaku merusak barang-barang yang ada di sekitar, menyalahkan dukun atas perjanjian palsu yang pernah diberikan sebelumnya. Namun, reaksi dukun tersebut justru membuat semua orang terkejut. Dengan suara kuat, dukun itu menegur bapak mereka dan mengungkapkan bahwa terlalu serakah dalam perjanjian pesugihan mengakibatkan peringatan dan tumbal telah disepakati. Habis itu kami diusir dan kedatangan kami jauh-jauh dari sana cuman sia-sia. Aku gak tahu apa yang membuat bapak kelihatan panik seperti ini.
Bapak tidak pernah seperti ini sebelumnya. Aku menduga-duga kemungkinan Bapak mengetahui sesuatu, tapi menyembunyikannya. Mulai dari hari itu, Bapak beberapa minggu gak melakukan ritual seperti suatu hari. Dia mengamuk di ruang kerjanya sendiri sampai menangis. Di situ, aku baru pertama kali lihat Bapak menangis terisak lebih dari pada kematian ibu dan kakak. Dengan air matanya masih bisa ditahan-tahan. Bertahun-tahun pula kami pergi dari suatu dukun ke dukun lain. Guru spiritual dan semua orang pintar kenalan Bapak yang entah dari mana kami datangi untuk meminta bantuan agar bisa terbebas. Tapi yang kami dapatkan malahan sebaliknya. Ketika mengunjungi rumah orang pintar, kenyataan Bapak yang menyampaikan hal yang paling diketakuti. Makhluk itu bahkan masih selalu datang, khususnya di setiap malam Selasa dan hari-hari lainnya. Aku selalu merasa seperti diawasi, bahkan sampai ketika aku mengetik. Rasanya aku benar-benar capek sekarang. Aku cuma bisa berdoa semoga Tuhan memberikan jalan terbaik, dan kalaupun harus mati, mungkin itulah jawaban yang terbaik. Sekian cerita dari Nadia. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tak ada video terbaru, notifikasi ini yang masuk ke banner YouTube kalian. Kalau saya ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.